Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang tabel distribusi. Oke, untuk pelajaran di minggu ini untuk kelas 8 kita akan menggunakan video ya. Dengan materinya tabel distribusi. Tabel distribusi frekuensi. Dalam penyajiannya, tabel distribusi frekuensi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk tunggal. Yang kedua dalam bentuk kelompok. Jadi tabel distribusi frekuensi ada dua. Yang pertama dalam bentuk tunggal, yang kedua dalam bentuk kelompok. Nanti kita akan contohkan satu persatu. Untuk yang pertama terlebih dahulu dengan model tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Oke, ini yang pertama kita akan mengambil contoh dalam hasil ujian pelajaran matematika. Contohnya kita akan ambil dari hasil ujian matematika. Berikut ini adalah nilai ujian matematika kelas 8E. Ya, berikut ini adalah nilai ujian matematika kelas 8E. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Berikut ini contoh dari distribusi frekuensi data tunggal. Yang pertama adalah berikut nilai ujian matematika kelas 8E. Ya. Perlu diketahui ya, di sini karena nilainya ada 30, otomatis berarti jumlah siswanya pun ada 30. Berarti di sini kita bisa simpulkan jumlah siswa atau N sama dengan 30.
atau biasanya juga disebut banyaknya data. Ada 30. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Tabel yang kita buat bentuknya seperti apa? Buat pakai warna merah. Di sini ada tiga kolom. Sini ada tiga kolom. Yang pertama, kolom pertama itu nilai. Kolom yang kedua terus atau tali, dan kolom yang ketiga adalah frekuensi. Nilainya berapa aja kita lihat di sini, nilainya ada 6 ya. Ada 6 pada 7. Nilai yang terbesar 10, nilai yang terkecil 4, kita bisa tulis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, berarti ada 8 nilai di sini. Nilai terbesar 10, nilai terkecil 4. Kita lihat di sini yang nilainya 4 hanya ada satu anak, otomatis antum tulis di sini terusnya yaitu 1. Sedangkan nilai 5 di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, berarti belum isi terusnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang nilai 6 ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. 2, 3, 4, 5. Nilai 7 ada 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. 9, 1, 2, 3, 4, dan 10 ada 1. Oke, 10, 11, 12, 12 tambah 14, 26. Oke ya. Ini bentuk turus tali ya. Jadi kayak kita ngisi pemilu atau misalnya contoh pemilihan ketua kelas ya. Biasanya kan kita menggunakan turus jumlah suaranya dibulatkan dalam bentuk frekuensi. Tergantung turusnya. Turusnya 1 berarti frekuensinya 1. Turusnya 2 berarti frekuensinya 2. Berarti yang 5 ada 5, yang 6 ada 5, yang 7 ada 7, 8 ada 7, 4, 1. Oke, kalau di jumlah totalnya ada 30. 10, 24, 26, 30. Ini adalah bentuk contoh dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini contoh dari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Lanjut kita yang kedua. Yang kedua yaitu tentang apa tuh?
data kelompok berarti ya, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sekarang yang kedua, tabel distribusi data kelompok. Tadi tabel distribusi frekuensi data tunggal, sekarang data kelompok ya. Nanti antum bisa lihat apa yang membedakan dari data tunggal dan data kelompok. Jadi bukan sekedar menyajikan data, bukan sekedar membuat tabel, tapi antum bisa menentukan ya di mana posisinya saat kelompok, di mana posisi saat tunggal. Oke, sekarang kita buat contohnya. Contohnya berarti berikut ini hasil nilai dari nilai ujian fisika. Tadi matematika, sekarang fisika. Berikut ini hasil dari nilai ujian fisika. Dan B. Berapa pajar tuh? Oke ya. Berikut ini adalah contoh berikut ini hasil dari nilai ujian fisika. Ya. Pertama di sini sama kayak tadi ya. Jumlah siswa, karena nilainya ada 30 berarti jumlah siswa atau N sama dengan 30. Nah, selanjutnya yang membedakannya adalah dalam membuat tabel, kita harus dalam data kelompok harus ada interval. Ya. Jadi perbedaan antara data tunggal dan data kelompok, saat di data kelompok harus memiliki interval. Saat membuat frekuensi data kelompok harus memiliki interval. Perhatikan ya. Nah, bagaimana kita dapat menentukan interval? Interval itu ada rumusnya, tapi kita bisa menganalogikan ya. Sebenarnya nanti pelajaran interval itu ada di antum waktu SMA, tapi nggak apa-apa, sekarang kita buat contohnya. Misalnya di sini kita intervalnya sama dengan 5. Ambil contoh misalnya intervalnya 5. Jadi di sini intervalnya kita ambil bebas ya. Kita ambil bebas. Terus kita lihat nilai terendahnya yaitu 54
dan nilai tertingginya yaitu 89. Berarti kita bisa mulai dari bilangan 54. Oke ya, intervalnya ada 5. Di sini sama kayak tadi ya. Ini merupakan nilai yang kolom kedua lurus atau kali, dan kolom ketiga frekuensi. Nah, jadi karena di sini intervalnya 5 dan di sini kita mulai dari nilai terkecilnya yaitu 54 dan nilai tertinggi berapa nilai tertingginya? 89 ya. Nilai terkecil 84, berarti kita mulai dari karena interval 5 berarti kita ambil dari 54 sampai 58. Nah, ini yang dimaksud nilai intervalnya 5. Dari 54 sampai 58 itu ada 5 ya. 54, 55, 56, 57, 58. Itu jadi interval 5 itu jumlah nilai yang dikaitkan di sini. Berarti setelah 58, 59 sampai 63. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Dilanjut lagi berarti 64 sampai 68. Lanjut lagi berarti habis 64 sampai 68, 69 sampai 73. Setelah itu kita lanjut lagi 74 sampai 78. Lanjut lagi 79 sampai 83. 84 sampai 88. Dan yang terakhir 89 sampai 93. Oke ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti tabelnya harus dipanjangin dikit. Ya, kurang lebih kayak gini. Kita bisa lihat jumlahnya lurus dan kalinya 54 sampai 58 berarti ada 1, 2, 3, 1, 2, ada 2. Frekuensinya 2. 59 sampai 63 berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti ada 4 di sini.
Yang 64 sampai 68 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya ada 5, lurusnya ada 5. 69 sampai 73. Berarti 69 sampai 73. Kita lihat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 74 sampai 78. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi 79 sampai 83. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 84 sampai 88. 84 sampai 88 ada berapa? Ada 1, 2, ada 2 F. Dan terakhir 89 sampai 93 ada 1. Kalau kita hitung ada berapa? 2 tambah 4, 6, 9, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 5, 20, 20. Oke, berarti ini 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Terus yang bawahnya ada 5. Yang bawahnya lagi ada 5. Ada 2 dan yang terakhir ada 1. Oke, total berapa? 6, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 10, 27, 33. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti untuk tugasnya ada di Google Classroom, nanti bisa cek. Ini sekedar share ya tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal dan juga data kelompok. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Syukran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.